Dan ini sudah 30 tahun dan tidak pernah rugi. Wah, wah itu tuh. Kata yang terakhir saya suka tuh Pak, tidak pernah rugi. Halo Budak Rupiah, saya Marlo dan sekarang saya kedatangan tamu yang sangat istimewa yaitu Bapak Kemal. Tepuk tangan semuanya. Ya, banyak orang yang pasti sedang menonton, siapa? Siapa ini? Gitu kan? Kenalkan ini Bapak Kemal Imam Santoso, salah satu teman Bapak saya. Jadi saya nggak bisa agak ngasal ngomongnya, saya harus menjaga wibawa dan nama ayah saya. Ya, Bapak Kemal Imam Santoso adalah Presdir GTSI. Nah, Pak, GTSI apaan? Supaya kita lanjutin. Masih, Marlo. Oh ya. Oh, iya. Ya, saya kenal bapak kamu juga ya. Iya Pak, Oke. Makasih loh Pak. Nanti setelah ini kamu kirim ke bapak kamu. Jangan Pak, Caranya. bahaya. Oke, thank you Marlo ya. Untuk Pak Andenoya apa kabar? Lama nggak jumpa Pak. Baik Pak, jangan dibobo Pak. Orangnya lagi jauh dari di Mina ya Pak. Baik, good question Malu. Memang GTSI memang tidak dikenal. Ya kalau nggak dikenal ya udah kita ngapain yang kita ngomong-ngomong ya. Gitu Betul. kan? Oke. Tetapi ada tetapinya. Ini ada lampu kan? Ada. Nah, electricity. Ya. Electricity ini berasal dari apa sumbernya? Oke, nggak usah dijawab. Oke, ya. Jadi begini, GTSI ini adalah perusahaan yang udah berdiri 30 tahun. Ya. Bisnis utamanya awalnya adalah menghantarkan LNG dari sumber LNG itu ke tempat pembangkit listrik. Apa itu LNG nanti kita jelasin. Jadi kalau GTSI nggak dikenal nggak apa-apa. Tapi habis ini sebaiknya dikenal, ya. Betul. Karena dia adalah salah satu supply LNG ini adalah menjadi sumber listrik, sumber energi. Oke. LNG itu apa sih? Liquefied natural gas. Liquefied natural. Jadi gas alam yang dicairkan. Liquefied natural gas. Nah, GTSI ini apa? Jadi pada saat gas itu keluar ya, di Bontang tempatnya ini, masuk ke dalam tanker kita. Tanker. Nanti gambarnya dilihat lah di channel Anda, kasih lihat gambar. Tanker ini ukurannya panjang 270 meter kali 50 meter. 2 kali lebih lapangan bola ya. Nah, kalau kita hitung ya mungkin 270 meter itu setengah RT kali ya. Setengah Ya. RT mana dulu nih Pak, kalau Pondok Indah enggak? Oke, ya tapi pokoknya 270 meter. Iya Ya kan? Pak, lanjut. Nah, gas ini masuk ke dalam tanker itu kemudian dicairkan dengan teknologi pendinginan minus 130 derajat Celcius minus ya, jadi cair. Kemudian tanker ini membawa gas tadi yang cair tadi ke pembangkit listrik yang dimiliki PLN. Dari gas ini tadi, dari cair ini digaskan kembali, kemudian untuk energi PLN untuk membuat memutar turbin mendapatkan listrik. Mantap ya. Kita semua di sini pura-pura ngerti aja. Intinya gini Pak. Ya, GTSI, kamu mengerti ya kalau saya nggak ada ini mati aja lampu, gitu aja udah. Oh gitu. Simple, Kalau kan? GTSI nggak ada lampu kita mati. Iya boleh bilang begitu. Nah, salah satu tempat di mana kita mensuplai LNG ini adalah di Teluk Jakarta. Nggak pernah kelihatan dari kita karena tempat menyimpan LNG tadi yang sudah digaskan kembali itu berada di lepas pantai, kira-kira 3 sampai 4 km. So you cannot see that. Tapi kalau sampai ada gangguan, infrastruktur ini menyuplai 20 sampai 30% kebutuhan listrik di Jakarta. Saya simpulkan secara singkat Pak ya. You better be nice to me. Otherwise I'm going to shut down my ship. Nggak usah saya ringkas kali ya. Jadi Tell your father also. GTSI jualan listrik. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kita bukan menjualan, kita menghantarkan. Oh. Menghantarkan. Jadi konduktor Pak. Yes, that's konektor. Ya. Iya, smart.
Oke, berarti Kalau konduktor itu ada konduksi. kalau ini nggak ada. Nggak ada. Konduksi itu bisa positif, bisa negatif. Kalau konektor, just connecting aja. Dan pasti Yaitu mengkoneksikan liquefied natural gas. ya menghantarkan liquefied natural gas kepada infrastruktur pembangkit listrik tadi. Jadi ada listrik dari situ. Oke. Jadi kalau ditanya, jadi KTS company apa Pak? Jualan apa? Bisa dibilang oil and gas nggak? We are operating in logistic and infrastructure of LNG. Keren banget. Woi Bapak lu kerja apa? Adalah logistik infrastruktur LNG bro. Ingat ngapain tuh? Udahlah lu gak akan ngerti. Keren. Oke jadi bukan oil and gas. It's logistic kan menyimpan, Menyimpan di tanker 270 meter kali 50 meter yang didinginkan 130 derajat Celcius itu kan Pak. Dan saat ini dengerin kalau orang ngomong. Dan saat ini kita ini GTS Internasional ini kita adalah salah satu pelopor dari infrastruktur penyimpanan gas yang namanya FSRU, Floating Storage Regasification Unit. Waduh. FSRU ya. Oke, apalagi itu FSRU? Jadi begini, FSRU ini kapal yang di-convert menjadi tempat menyimpan gas. Di-convert nih. Jadi dia mengapung. This guy is floating offshore. Let's say 4-5 kilometers dari pantai. Okay. Nah kapal saya itu yang mengangkut LNG tadi, dia merapat nih begini, jebret. Ini kan dia cair tadi kan. Nah cair itu ke dalam sini digaskan kembali. Makanya namanya regasification. Floating, dia mengapung. Jadi tempat untuk menggaskan kembali ini mengapung dia. Bagus kan? Kenapa? Tidak membangun di darat. Tidak mengganggu masyarakat. Ya kan? Lebih murah. Nggak perlu beli lahan. Ya kan? Dan dia kan di pantai situ, di lepas pantai. Kita memang tidak bisa melihat. Jadi you guys ya, kita memang tidak terkenal. You cannot see my car with the logo driving around the city. Ini low key gitu ya Pak? It's very low key, but high profit. Low key but high profit. Saya suka tuh quote-nya. Tolong Jangan lupa high power. Have power. High power, high profit, low key. Yang terakhir adalah high apa? High contribution. Malas nih gue dipuji dikit nagih. Tadi udah bagus low key, high profit. Jangan lupa high power. Banyak. Tapi tadi Bapak bilang high contribution. Kontribusinya terhadap tinggi. siapa? Nah gini, terhadap kamu yang menikmati Society. ini. Iya. Begini, gas alam itu kan milik Indonesia ya, milik bangsa. GTS Internasional ini 100% perusahaannya milik bangsa Indonesia. Yang mengoperasikan 100% orang Indonesia. Kapalnya berbendera Indonesia juga. Jadi pengaruh industri ini terhadap negara adalah semuanya original Indonesia. Yes, itu perlu diulang tuh. 100% made. Tanpa ada ikut campur tangan negara lain Pak? Gak ada kan, gak boleh. Yang mengelola gas alam itu harus perusahaan Indonesia, kapal yang mengangkut harus berbendera Indonesia, awak kapalnya pun harus Indonesia. Yang datang ini saya sama teman-teman kelihatan orang asing enggak kan? Enggak sih. Nah, orang Indonesia semua. Gitu kan? Tuh, jadi iya kan? pengaruh industri terhadap negara tuh betapa impactfulnya ya Pak ya. Ya, impactful. Berkontribusi Makanya terhadap selalu negara. kita bilang di komunikasi kita, GTS Internasional itu adalah energi anak bangsa. So we position ourselves as a energi anak bangsa. Energi bukan dalam artian LNG tadi ya, energi kemampuannya, keterampilannya, dan kapten kapal tanker itu, kapten kapal tanker kita itu adalah the most senior captain in Indonesia at this point. Most senior captain. Ya, tanker ya. Jadi bukan kapten ini. Subasa apa? Bukan kapten-kaptenan lah ya. Iya, pokoknya. Oke. Jadi gini Pak, kan Bapak ada. Beda sama kapten rumah kan beda juga ya kan. Beda. Rumah kan dan gitu kan. Iya.
sakit pala gue nih ngobrol kayak gini nih. Jadi gini Pak, Volix ini Viniar ini Pak, kan ini sebuah podcast anak muda ya. Mengapa kita sebagai anak muda? Perlu tahu. Bukan. Apa yang menarik Pak untuk anak muda di GTS ini? Kayak misalkan ada orang nonton, apaan sih gue gak ngerti dia ngomongin apa. Kenapa gue harus tertarik? Pertanyaan gini, kenapa GTS harus relevan buat saya? Kan gitu kan? Iya. This company, the way I say it is irrelevant. Kan gitu. Betul. Sebelum kita bicara ini. Kenapa sih saya sama teman-teman duduk sini itu karena this company itu sangat relevan dengan Anda Anak muda. Satu, mengenal, yang utama apa? Mengenal bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kuat ya. Sumber energi itu apa sih? Antara lain solar, matahari, angin, air. Sekarang ada gas alam. Kemudian yang paling mahal adalah apa? Minyak bumi yang berasal dari fosil. Betul. Ya kan? Nah, jadi sumber daya alam kita ini kaya. Dan kemudian bagaimana kita mengolahnya? Seperti kita ini ada aturan kan bahwa harus dimiliki Indonesia, kapal ini semua relevan. Karena apa? Ini tanggal berapa ini ya? 20 berapa ini? 23 ya? Iya. Just a week after Independence Day kan? Nah, jadi ini harus kita ini, salah satu daripada tanggung jawab perusahaan ini adalah menimbulkan semangat energi anak bangsa. Untuk mengenal bangsa kita sendiri, sumber daya alamnya kaya, dan kemampuan orang Indonesia dalam mengelola industri apa proyek sebesar ini. Can you imagine 270 meters long, 50 meter wide? The captain is 100% genuine Indonesia. Oke, dan ini salah satu tanker LNG yang terbesar juga di dunia. Nah, namanya tankernya pun Indonesia, Eka Putra. Kayak kiper. Gitu ya. Karena menjaga semua kan dia. Betul Pak, iya menjaga, itu maksudnya. Kayak kiper menjaga semuanya. Agar menjaga pasokan, menjaga pasokan energi. Kan kalau enggak, itu saya mau ngomong. You'll itu be in the keduluan. dark. Ya kan? Nah, kalau enggak ada pasokan energi, mau ngomong apa? Mau ngomong begini-begini ya cuma ngomong aja kan. Iya. Jadi oke, itu pertama, relevan kepada generasi muda, mengenal bangsa, ya kan, spirit energi anak bangsa. Yang kedua juga bahwa yang tidak kalah pentingnya, GTSI ini sekarang ini as we speak now dalam proses menjual saham, namanya penawaran perdana publik. Oh, jadi ini kita ngebahas soal sahamnya GTS ini. Bukan. Bukan. Kita membahas masa depan kamu. Bukan urusan saya. Pasti bukan Jejo, pasti gak ngerti saham. Masa depan. Kamu gak ngerti saham gak apa-apa. Gak ngerti Pak. Gak ngerti gak apa-apa. Tapi kan begini, Anda kan pada umur-umur segini itu sudah memikirkan investasi. Betul. Ya kan? Investasi. Nah, kalau saya bawa tadi ke bala gas tadi, itu kamu berinvestlah di industri-industri yang sumber bisnisnya jelas. Sumber bisnis saya jelas. Ya kan? Ada kapalnya, punya orang Indonesia. Perusahaannya 100% orang Indonesia. Ya kan? Pimpinan, karyawan 100% walaupun tadi ada yang nama asing sedikit. Oke? Gigo. Ya kan? Sumbernya Indonesia. Nah, kenapa kita bicara investasi? Begini, sumber alam ini kan harus dikelola dengan baik supaya bisa diwariskan kepada Anda ini. Itu sumber alamnya. Di pihak lain, perusahaan ini harus kita wariskan juga kepada Anda yang muda. Anak-anak Indonesia ini Pak. Iya, caranya gimana? You punya saham perusahaan ini. Ikut mengawasi apakah Kemal ini kerjanya benar enggak, bagaimana sumber alamnya dipakai enggak. Itu adalah hak daripada kalau Anda menjadi pemegang saham. Namanya juga shareholder, ya kan? Lepas daripada besar kecilnya, but you as a shareholder you have all the rights untuk tanya bagaimana ini GTSI beroperasinya, siapa yang menjalankan, dia lapor OJK itu rutin enggak,
Because once we are gone public, all the reports are transparent for you. You can download the report anytime on our website. You can even ask OJK. Nah, ini semua tercermin dari apa? Kalau harga sahamnya baik, kalau kita kerjanya baik, profitnya bagus, semua rapi, harga sahamnya akan Naik. Kalau Anda beli saham ya menikmati kenaikan harga saham satu. Yang kedua itu istilahnya kan dividen. Yang kedua artinya capital gain. Yang kedua kalau kita tiap tahun membagi dividen, bagi hasil berdasarkan saham ya Anda menikmati dividen. Jadi kalau Anda pegang share, pegang saham, keuntungannya dua. Kalau harga sahamnya naik Anda jual, Anda untung. Kalau nggak jual, kalau ada dividen Anda dapat dividen. Perusahaannya milik Anda mengontrol. Ya kan? Daripada Anda beli saham di perusahaan yang entah Jelas ya. kulaannya dari mana, nggak tahu kan saya. Betul. Kan nggak tahu. Dan ini sudah 30 tahun dan tidak pernah rugi. Wah, wah itu tuh. Kata yang terakhir saya suka tuh Pak, tidak pernah rugi. Nggak pernah rugi. Kenapa? Sebelum saya bisa ngomong begini, pihak regulator di Indonesia itu 4 bulan itu meneliti apakah memang GTSI ini boleh go public. Siapa yang jalanin? Laporan keuangannya bagaimana? Organisasinya bagaimana? Uang nanti hasil IPO mau dibikin apa? Setelah IPO pun kita setiap 6 bulan harus lapor pada OJK. Uang saya pakai untuk ini sekian, saya pakai untuk ini sekian, untuk apa sekian, untuk campaign kayak gini berapa? Ada itu. Ya jangan Pak, ntar ketahuan harga saya. Dikelabuhi aja Pak dikit Pak. Kayak cuman 2 juta gitu. Jangan dong, you have to put very high price dong. Benar. Supaya orang lain bisa, wah Tech Marlo is very expensive. 70 juta lah setengah jam. Why not? Ya kan? Benar. Nah, kan gitu. Oke, gini Pak. Let's say. Interesting gak sih? Sangat, makanya nih saya pengen pakai contoh kan. Saya mewakilkan suara-suara anak muda atau suara-suara yang menonton kayak. Are you sure? Iya dong kan soalnya semuanya kayak pada awam kan kayak apaan gitu. Kayak, Are you sure you represent the iya Pak, yakin deh. Folik sama apa yang nonton Folik itu sama saya sama Pak. Sure. Sama blow on. Jadi oke kita mau nanya, let's say. Baik, menarik GTS ini. Saya boleh ajukan beberapa pertanyaan, misalnya saya berminat nih Pak, mau naruh saham di GTSI. Membeli Pak, emang siapa yang bilang naruh? Membeli saham di GTSI. Membeli saham GTSI. Iya Pak, membeli saham GTSI benar Pak. Benar ini Bapak yang duduk sini, saya yang situ gimana Pak? Saya yang jawab tentang liquefied natural gas. Oke, saya ada beberapa pertanyaan sebelum saya membeli saham. Apakah bisnis ini aman dan ramah lingkungan? Itu Pak, karena kan saya environmentalist banget nih. Begini, bisnis itu selalu mengandung risiko. Ya, risiko itu dalam hal apa pasti ada. Ya kan? Contohnya misalnya, tadi saya ke sini kan mau interview. Risiko yang saya hadapi apa? Salah satunya mungkin macet. Kayak saya. Oh, Mungkin macet. Kedua risiko ternyata kamu terlambat. Ya kan? Jangan gitu Pak, Folik yang nggak jelas Pak. Kembali ke aman ya. Aman itu dalam artian apa? Aku tanya dulu. Aman apa? Pertama udah pasti keselamatan. Keselamatannya siapa? Masyarakat. Gue jauh di sono. Siapa tahu I'm that far. I don't even close. Polusi udara kan. Do you live by the coast enggak? You don't live even by. Oke. Itu kan Ancol kan. Ancol. saya rumah saya sebelah Dufan Pak. Oke, good. Jadi gini. Aman itu kita lihat. Aman dari segi apa? Satu misalnya lingkungan ya. Aman lingkungan. Jadi liquefied natural gas ini memang aman lingkungan ya. Karena cair dia. Dan dia tidak bisa bocor di tengah laut. Bisa bocor ya. Dan tidak ada apa namanya kan di laut ya jauh dari masyarakat. Aman dalam segi itu. Yang kedua, apakah perusahaan ini aman? Aman dalam mengelola keuangan. Kalau Anda beli saham saya, bagaimana? Ntar jangan-jangan duitnya dibawa lari pula, ya kan? Nah, itu ini saya banget. Jadi ini kan ada aturan, ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang mengontrol kita, dan Anda setiap 6 bulan bisa lihat uang performance-nya bagaimana dan lain-lain.
Yang ketiga aman dari apa? Aman dari misalnya satu tadi environment, kedua financial. Yang ketiga aman dari aspek-aspek legal. Amannya kenapa? Karena kita patuh kapal berbendera Indonesia, ya kan? Yang mengelola Indonesia. Kalau ini ketahuan nggak comply itu nggak patuh, pasti udah ditegur oleh pemerintah. Nah, aman. Apakah eco-friendly? Ya kan? Ya kita berusaha dengan menempatkan, mengapungkan tadi penyimpanan gas itu di lepas pantai, itu kan jauh dari masyarakat, eco-friendly. Tidak menggali-gali tanah bikin enggak kan? Jadi eco-friendly, dan jangan lupa gas ini adalah one of the friendliest sumber energi kan. Kan dia pada waktu dibuang kan nggak ada emisinya. Emang pembuangan akhir gimana Pak? Pada waktu ini kan nggak kelihatan. Pada waktu gas jadi tidak, emisinya ada tapi karbonnya dibanding dengan karbon yang dihasilkan oleh minyak itu 1:22. Nah, kenapa? Yang paling relevan Anda kan akan menuju, Anda kan calon-calon orang kaya nih. Amin. Atau sudah kaya? Enggak, ya kan? saya amin Pak. Ya, sudah kaya atau calon kaya. Kan sekarang generasi muda ini cenderung akan menggunakan mobil listrik. Ya kan? Nah, listriknya dari mana? GTS. Nah, ya udah. Lo pikir siapa yang bikin Tesla, Bos? Elon Musk. Masa GTSI? Ya terserah dia mau bikin apa enggak, tapi iya. Dari mana listriknya? Listriknya? GTSI. Itu aja. Jadi nanti kalau ada orang yang sombong pakai mobil listrik, terus kita punya saham di GTSI, tinggal bilang ya, listrik dari gue belagu, gitu ya Pak? Boleh. Betul. Ini namanya ekosistem kan semua saling membutuhkan. Betul. Simbiosis mutualisme Jadi, nih guys. Nanti insya Allah kalau dalam waktu mendekat ini banyak penggunaan mobil listrik di mana emisi gas buangnya itu turun, kualitas udara di Jakarta baik. Kan pakai. Sekarang BUMN kemarin sedang membangun pabrik baterai besar. Kemudian mobil listrik yang 100% listrik, you have to park your car and plug in to get recharge. Yeah. PLN akan membangun itu. Kalau itu semua sudah terjadi, maka Anda akan pakai listrik. Bahkan sebagian dari ini di Indonesia sudah ada orang yang memproduksi sepeda motor listrik. I think kalau nggak salah ada 1 atau 2 ya. Nah, jadi kita menuju ke sana. Penggunaan listriknya meningkat, tetapi sumber energi buat listrik itu dicari yang paling eco-friendly. Yang paling eco-friendly ya tentu matahari. Betul. You don't have to buy, you just have to sit there staring at the sun, you got burned. Oke, satu. Yang kedua angin. Ya kan? Angin pun harus bikin turbine. Bikin turbine-nya kan besar-besar. Tapi angin Anda harus buka lahan yang luas sekali buat bikin itu untuk bikin turbin. Nah, sekolahnya dia dulu deket itu tuh, farm, ya kan di Palm Spring apa itu kan. I know where he went to school. Di mana Pak? Well, Indonesia nice emang ada turbin. Anak internasional dia. Ya, internasional. He went to school there. Pantas bikin folik. So, coba homeschooling. Nah, ada tenaga air terjun. Air terjun. Ya kan? Ada memutar baling-baling. Nah, memutar turbin. Kemudian ada gas. Yang terakhir, yang eksplorasinya itu membutuhkan waktu lama dan adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini kan tidak terbarukan. You cannot renew it. Benar. Ya kan? Diambil udah hilang. Kan? Gas ini you cannot renew it, tapi dia supply yang alam kita ini luar biasa menyediakannya. Itu 50 tahun ke depan masih ada. Ya, yang kalau air dan lain-lain ya itu renewable istilahnya, terbarukan kan. So the sun is coming every day. Nah, tapi masing-masing ini membutuhkan investasi, teknologi yang berbeda-beda. Kalau Anda tinggal di Indonesia ini, karena Indonesia ini as wide as United States of America kan sama ini lebarnya ya. Cuman kita lebih hebat. Kita lebih punya air, kita lebih banyak daripada Amerika kan. Benar. Jadi Indonesia ini karena geografisnya berbeda-beda, maka setiap area itu akan punya
akan memiliki sumber energi yang sesuai sama area itu. Kalau memang mungkin banyak anginnya ya, I don't know, maybe one day they will build wind turbine, ya kan? Gitu. Bapak kenapa bisa terjun ke industri ini dah? Kenapa? Bapak kenapa bisa terjun ke GTSI dah? Wah, ini dia. Ini pertanyaan susah ini. Serius sih pertanyaan susah. Karena I've just working with this company for 5 or 6 months. Saya dulunya sebelum ini saya dulu adalah CFO-nya BPJS Kesehatan. Yang pasti sering banyak berita kan? BPJS ya? Kesehatan ya. Ini nih orangnya guys. I know. Nanti lain waktu kita bicara bisnis kesehatan. Betul. Tapi ini kan lagi fokus ke GTSI. Oke. Itu juga luar biasa hebatnya itu untuk generasi muda. Apa? BPJS? Iya. Oh. So to keep you healthy and productive. Oke. Jadi ini keep you healthy and productive, GTSI keep you energized. So you work. Oh udah. Beli aja sahamnya dua-duanya kan? Nggak, satunya nggak bisa. Satunya nggak boleh, itu pada dukung publik. Nah gitu. Nah ini kan saya sebelumnya adalah, saya sebelumnya 20 tahun di perbankan. Aneh banget dah jadwal hidupnya. Iya saya mantan perbankan dan saya ngurus BPJS, sekarang saya di energi. Apa sih Pak? Ini iseng ya? Let me tell you one thing, that is Indonesia. It offers you begitu besar opportunity. Betul, land of opportunity. Land of opportunity. You know, you can move from banking to insurance to public health to LNG. It's Indonesia. Betul. Country mana yang bisa menawarkan seperti itu? Tidak ada bro. It's opportunity-nya kan macam-macam. Ya kan? Jadi gimana bisa terjun ke industri ini Pak? Ya itu opportunity sangat banyak. Oh benar. So in life, you just have to pick option aja. Either you wanna do only one area, atau mau nyobain atau you wanna try everything. Oke, lanjut ya Pak ya. Ini Pak ada pertanyaan saya kurang mengerti, jadi mungkin Bapak bisa jelaskan. Bisa jelaskan nggak tentang IPO? Initial Public Offering. Oh, IPO. Oh bukan IPO. Bukan, IP. Saya ngetes doang. IPO. Knowledge Bapak seberapa hebat tentang IPO. Jadi Initial Public Offering. Jadi kan istilah kita jual saham. Jadi GTS Internasional menerbitkan saham baru untuk mencari pemegang saham baru. Siapa ya? Anda ini, ya kan? Antara lain. Kenapa namanya initial? Karena ini pertama kalinya disebut initial. Kenapa? Suatu korporasi di Indonesia boleh saja setelah menjual saham berapa tahun kemudian menjual lagi boleh. Tapi tidak bisa disebut IPO karena sudah pernah. Makanya second namanya lah ya Pak. Second gitu. Sementara ini IPO karena pertama kali public. Iya, makanya namanya initial public offering. Ini kalau lu pada belanja namanya BNIB dah. Ya Apa kan, Pak? Brand new inbox. Iya. Iya kan, bukan second kan Pak? Bukan. Okay. So we are talking about how you can wisely unbox this thing and get the benefit, get the profit. Ini bro barang pertama bro. Unboxing. Kan gitu biasanya you unboxing and everything kan. Tahu banget Bapak tentang unboxing. Anaknya hype beast banget nih. Oke, jadi karena berarti kalau misalnya kita beli saham di GTSI nih, GTSI. Berarti itu kan tangan pertama yang dari GTSI-nya dong. Iya. Bukan yang kayak bekas saham orang gue beli gitu. Enggak, kan saya mengeluarkan saham baru. Belinya di mana Pak? Penerbitan ini kami dibantu oleh 3 underwriters. Okay. Nanti saya jelasin underwriter itu kerjaan apa ya. Nah. 1 PT RHB Sekuritas, 1 PT Mirai Sekuritas, 1 lagi PT Reliance Sekuritas. You can Google this and then Mirai, RHB dan Reliance. Oke. Bisa dibeli situ Pak? Bisa. And hurry up. Ini kapan sih Pak go public ya? Begini, hurry up karena minggu ini kita ini istilahnya periode big book building. Book building itu sederhana. Saya bilang, saya mau jual nih saham gini-gini. Si A, saya mau beli tuh harga sekian. Si B, si C begitu. Nah,
akhir daripada book building ini kemudian kita menentukan harga berdasarkan minat tadi. Gitu. Dicari average-nya nih harganya. Ya, dicari average. Oh, antar sekian. Ya udah deh, saya pasang segini dah. Gitu. Nah, kemudian setelah itu book building selesai, minggu depan yang namanya pemesanan umum untuk umum. Dan you can start pesan. Minggu depan? Ya. Jadi saya cuma punya 7 hari buat ngumpulin duit. Hah? Punya 7 hari doang kan? Tapi uang kamu kan banyak. Gak enak apa. Well, you can ask for loan from your father. Bayar pakai apa Pak? Oh, kalau ini untung, kalau sahamnya mau bayar bener dong. juga, Iya, you can ask loan. Ya kan? Ya kalau nggak untung ya anggap aja hibah dari papa kamu. Iya bilang aja ya elah kan aku anak kaya. Exactly. Ya no, kata kayak malah ngomong gitu. Kita ada hubungan satu But darah. don't give my number to him. Oh iya benar. Kata kan Pak hibah. Kemal aku anak ayah gitu. Hibah, ya kan? Bagus kan? Ya, enak lah yang kena masalah yang sedih bukan gue ya. Oke. Oke, jadi ini kita ada pertanyaan lagi tentang Bapak sih. Kenapa? Gini Pak, kan Bapak dari tadi kita ngomongin perbankan, terus CFO-nya BPJS. Kesehatan. Apapun itu Pak. Terus ini dari Bapak pribadi ya. Apa yang bikin Bapak tertarik dengan GTSI sih sehingga Bapak mau yang kayak oke, gue mau deh, gue mau jadi presidir GTSI deh. Satu, opportunity doesn't come frequent in your life. Satu, yang kedua, opportunity, yang saya sebut orang sering bilang opportunity knocks ya, out of a sudden saja datang. Nah, saya mendapatkan kesempatan itu, saya melihat dan saya tahu saya nggak punya pengalaman sama sekali di bidang ini, tapi pengalaman itu datang ya saya ambil. In life you take risk. In life you take risk. Saya setuju. Iya kan? Anda mengerjaan ini kan juga you taking options. Options itu ada risk. Ya kan? Kenapa kok Anda di sini? Kenapa kok Anda tidak bekerja di bank misalnya? Everybody have their own options. Nah, karena itu saya katakan, saya dari perbankan bisa sampai ke sini kenapa? Indonesia ini bagi Anda anak muda menawarkan opportunity yang luar biasa. Apa sajalah segala macam ada di Indonesia. And so it's up to you how you want to develop your career, at the end of the day yang dihargai orang apa sih? Your credibility, your integrity, your capacity, your capability. No matter what kind of costume you pick, kalau Anda punya credibility, Anda punya integrity, kan seperti channel ini. Kan kenapa channel? How long have you been doing this? Berapa tahun? Saya tuh channel ini. Ya, this channel. First year. Saya mah Udah terkenal. enggak juga. Tapi saya udah lama ya kayak gini-gini doang Pak, tapi enggak laku. But you survive kan? Survive Pak. Because you have credibility. Satu, you have integrity, ya kan? Nah, so yang kapasitinya ada. Anda ngomong-ngomong gini ya pasti sebelumnya baca juga lah. You cannot jump in here and start talking kan? Benar, ini saya nggak ngerti soal apa lagi. So, jadi message saya kepada anak muda adalah apapun yang Anda pilih berkarir, credibility dan integrity itu yang at the end of the day akan menjamin bahwa apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda omongkan itu guaranteed. Di perbankan dikenal dengan istilah my words is my bond. Oke. Tuh untuk anak muda dengerin yang diingat adalah kredibilitas dan integritas. Ya, habis itu ya kapasitas ya mesti belajar dong. Kapasitas juga. Ya kan? Ya, tapi kan proses kan. Proses ya. Udah, jadi nggak ada, there is nothing in this world yang datangnya itu instan. Pesan saya bahwa there is no such thing as instant success in this world. Ya kan? Ya kalau kita baca sih memang wah seakan-akan begini apa sudah. Tapi they've been doing this for the last what? They're trying for 20, 25 years and everything. Jadi, so is that answering your question? Ya. So if you pick this job, this career, you have to just gak usah jauh-jauh. Take your own father. How long he has been doing this? Dari redaksi sampai doing show like that. Gak tahu berapa tahun. You go
Nanti pulang ditanya deh. Iya, Ya 20 tahun kali Pak ya. I think so. Dari 2000-an. Iya, I think so. 2000. Kalau kita lihat, oke, now we talking about your father. Jangan dong Pak. No, just take this example. Siapa sih 20 tahun yang lalu yang kemudian punya ide 1 hour show di TV, no music, no nothing, interviewing people tapi mendapatkan sukses seperti itu? Benar enggak? Ya kan? Benar sih. 20 tahun yang lalu, 25 years ago. No music, no nothing. Gamble ya Pak ya. Exactly. He's taking, The risk. he took a risk. Ya kan? But he got vision. He got vision bahwa kalau aku melakukan ini, orang akan menikmati, orang akan, dan the content of the show, is there any part entertaining? People singing or dancing? Enggak kan? Singing ada sih Pak. Few. Iya dikit Ya kan? doang sih. Ya kan? I cannot imagine your father singing. I mean, he's not that kind of. Oh, then Enggak, lagunya cuma di intro sama di ending. Oke ya. So at least, ya 1 hour show, aku mau tahu berapa sih musiknya kan. Tapi 20 tahun yang lalu, he took that risk. Jadi dalam arti lain, jika siapa tahu kita mengambil resiko ini 20 tahun ke depan, bisa berhasil gitu kan. Ini Pak? perusahaan sudah 30 tahun. Iya juga sih. Dan gak pernah rugi kan Pak? Nggak pernah rugi. Jadi ayo teman-teman, GTSI. Ya kan Pak? And Noya. No ya, iya. Beli saham bapak saya. Saham bapak saya kebetulan di anaknya. You never know one day if this PT Noya and Noya wanna go public. Bisa saja. Iya kan? Kan seperti kita di Amerika kita lihat itu. Yang punya basketball apa segala macam itu kan menjual sahamnya. The company that own Lakers or Boston Celtic is a corporation that go public. Semua orang bisa beli ya. Iya, semua orang participate gitu. Kenapa pas setelah 30 tahun gitu? Kenapa mau? Baru sekarang. Iya, kenapa baru good sekarang? point. Begini, perusahaan ini dalam fasenya itu kan selalu mulai fase yang awal, yang namanya fase membangun, kemudian fase stabilitas, baru fase growing dan lain-lain. Nah, industri ini memang industri jangka panjang. Ya, you have to master Anda harus menguasai teknologinya dan itu bukan 1-2 tahun, itu menguasai teknologinya 10 tahun sendiri. You have to train people, you have to segala macam, ya. 10 tahun. Kemudian dia growth, masuk ke dalam stable, baru growth. Jadi kalau kita lihat sekarang ini adalah masa growth. Kenapa? Karena industri di Indonesia kan berkembang. Contohnya sekarang as we speak now, PPKM udah mulai dikurangi. Apa artinya? Mall mulai dibuka. People are eating out. Listrik lebih baik Listrik dibutuhkan. baik, ya kan? Pintar dah gue lama-lama nih. Ya kan, it's simple. Ya kan? Nah, kenapa sekarang? Sekarang ini kenapa? Karena selama berpuluh-puluh tahun terakhir di Indonesia itu, pada waktu masih punya cadangan minyak banyak, ngapain beli-beli yang lain yang mahal? Minyaknya kan yang diambil. Tapi dulu Indonesia itu adalah negara eksportir minyak. Pernah menjadi anggota OPEC. OPEC. You Google deh. Google. Ya. Kalau nggak tahu, gue sih tahu. OPEC, pengekspor. Tapi sekarang kita ini udah menjadi negara net importir minyak. Artinya dulu punya surplus kamu jual keluar, sekarang di dalam ini negatif, kamu beli dari luar. Dulu kamu menjual, sekarang kamu membeli. Jadi perlu dicarilah sumber energi yang Menggantikan si minyak ini. mengurangi ketergantungan kita kepada minyak. Gitu. Antara lain apa? Solar energi, angin, air, liquefied gas. Gitu. Nah, simple kan? Tapi kalau menurut saya paling suka liquefied natural gas ini sih Pak. Ya. Kayak bagus sih. Enggak, ini this is a simple business. You don't have to sound complicated. No, it's just a simple one. Ya. Gas, oke. Ya, karena itu saya oke untuk bicara di sini karena ini adalah hal yang simple, bisnis modelnya sederhana. Memang barangnya nggak kelihatan,
Tapi that light is powered by Barang partly ini. of the partly of the that light is powered by LNG. Nah, tapi nggak kelihatan. Emang gitu Pak, kadang di hidup kita nggak harus melihat dulu sebelum kita percaya kan. Kayak cinta Pak. Iya. Oh, Kita nggak lihat, tapi kita percaya. Ya udah. Ya, the love for money, you don't have to see money, but you love the money. Yes, of course. You see the rekening, the number, Iya kan, you many. don't see the money, but you love the money kan? Yes. Ya, sama. Kapan kita kayak, wah dapat 20 juta, nggak pernah kan kita tumpuk 20 juta? Nggak pernah, Ada di it's just rekening. a number. I used to work in bank, I never see money. Sebelum kita melebar kemana-mana. Iya, gitu ya. sebelum kita melebar. Jadi yang floating ini, yang namanya floating Tank ini. floating tank ini, itu di Indonesia itu ada 5 project. Oke. Dari 5 ini, GTS International ikut berperan serta di 4. Hah? 4 project. Jadi totalnya ada 5. Ya, 4 we are, Empatnya punya GTS. enggak punya, we partisipasi. Oke, berpartisipasi di 4. Satu yang paling utara saat ini di Teluk Amurang. Di Sulawesi Utara, nearby his hometown. Oke. Oke, Sulawesi Utara. Satu. Yang kedua di Tanjung Benoa. You know Tanjung Benoa, Bali. Ya. So we supply the electricity. Di Bontang. Bontang itu sumurnya. Oh itu sumber. Ya, sumbernya. Ini Jadi yang tanker-tankeran floating nih. ya, yang floating ini Teluk Amurang, Sulawesi Utara, Benoa, Jawa Barat, satu lagi di Teluk Jakarta. Kenapa nggak satu lagi Pak 5 biar klop? 5 di Lampung. Yang 5 kita nggak ikutan. Tapi 4 out of 5 lah Pak ya. Ya, for all right. Ya. Jadi kredibilitasnya terpercaya dan Ya 30 tahun we've been in the business for 30 30 years. tahun bos dan gak pernah rugi. Nggak pernah rugi. Ingat itu, camkan di otak ya misalkan just nih. just like a very good looking guy, 30 years old, stable job. No. Oke. Enggak ya? Well, I don't know. Enggak, saya enggak stable dan saya enggak 30 Pak. 30 years old guy, stable job, good looking, with money. Terus sekarang dia baru bilang, ayo gue mau punya pacar. Iya. Gitu Pak ya. Itulah Simple kan? GTSI. Simple kan? Simple. So, girls are lining up. Yes. Sugar daddy banget nih GTSI ini. Bukan sugar daddy, cuma 30 tahun. Oh, bukan. Oh cuma 30 tahun. Iya juga sih. Oke jadi gitu sedikit tentang GTSI. Jadi bila ada pertanyaan lebih lanjut langsung aja bisa cek di website GTSI atau WhatsApp. Don't WhatsApp me. You just Iya, WhatsApp saya. Ya. WhatsApp saya. Masa Bapak. Ya WhatsApp saya ada di bawah sini. Saya bisa menjawab semua pertanyaan tentang GTSI. Kayaknya. Pokoknya beli sahamnya. Oh ya, hari ini di Business Indonesia, if you guys want to read the artikel mengenai LNG ada. Business Indonesia page berapa ya? Page 11. Di Indonesia. Kirim ya? Tanggal berapa? Hari ini. 23 ya. Kan ini diuploadnya nanti Pak. Jadi kalau kalian mau tahu baca di Business Indonesia tanggal 23 Agustus. We've been running a aggressive campaign I think for the last 2 or 3 weeks gitu sih. Oke. Dan membicarakan apa ya, memperkenalkan kali ya kepada publik tentang LNG itu apa, GTS itu Bukan apa. LNG, mengantarkan GTS. GTS mengangkut iya. LNG. Oke kuliah lagi tau gak sih? Padahal gue di DO. Terus gue kayak kuliah lagi harus tahu tentang apa yang terjadi di Kan lingkungan DO kan kita. it doesn't mean anything kan. Benar. So people get different career. Yes. Iya kan? Nah kalau, iya kan? My career is sitting here. Nah, makanya yang And yang talking- punya perusahaan-perusahaan besar itu dulu DO. DO. Pendirinya Telegram DO. Bapak saya dulu. I'm not, bukan, I don't want to talk about it. Enggak, dulu dia gak DO, dia miskin. Jadi dia harus DO. Gitu. DO. Kalau saya kan sekarang udah ada privilege, saya menDO-kan diri kan. Kalau dia dulu miskin, jadi dia harus DO sendiri kayak, weh lu kenapa DO? Gue gak mampu. Gitu. Tapi lihat sekarang dia, tinggal di kampung. Itu bos. Pak sebelum kita tutup Pak, ini kan banyak anak muda yang masih ragu mungkin untuk membeli saham GTSI atau masih clueless tentang GTSI atau bahkan masih clueless tentang saham gitu Pak. Boleh nggak 1 kalimat 2 kalimat gitu atau nggak usah jangan maksudnya penutup. Terima kasih. Ya, jadi untuk anak-anak saya ini ya, generasi muda ini keseumuran anak saya. Sederhana. Before you invest, you better know what kind of investment that you want. Sederhana itu aja. Oke, bahasa Indonesianya buat yang nggak pernah belajar bahasa Inggris, sebelum kamu investasi,
kamu harus tahu kamu investasi kemana. Oke, jadi begitu soal GTSI teman-teman. Jika masih ada banyak pertanyaan pastinya nanti bisa cek di website aja langsung Pak ya. Website GTSI. Terus GTSI akan go public minggu depan. Pokoknya pantengin aja deh Pak ya. Tadi di 3 tempat itu kan yang kita. Bukan, di pemberitaan pasti ada. Hampir semua pemberitaan. Di pemberitaan ada? Pasti ada. Iyalah gila company gede 30 tahun gitu udah jalan. Just go check this channel. Iya, IPO kan? Yes. Tuh, IPO tadi apa singkatannya? Ayo ada yang bisa jawab gak? Initial Public offering. Menawarkan kepada publik pertama kalinya. Baik, terima kasih sudah menonton Volix kali ini yang bukan seperti wawancara ya. Ini seperti dosen lagi ngajarin kita semua apa itu GTSI, kenapa kita harus invest, kenapa kita harus peka terhadap industri ini, kenapa kita harus memfokuskan diri kepada energi-energi di sekitar ini. Jadi segitu saja dari energi saya. Anak bangsa. Nih gini nih ya Pak, saya ajarin nih Pak. Jadi kita habis ngobrol dulu. Ya terima kasih sudah menonton. Tapi ingat GTSI energi anak bangsa. Jaya, jaya, jaya. Gitu Pak. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh satu lagi, nggak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.